Bangga bersarung mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bimbingan dari Buya. Bagaimana cara bersabar dan berbakti apabila orang tua sering marah, membentak, bahkan memukul, serta terlalu ikut campur dalam urusan pribadi? Saya ingin tetap hormat kepada orang tua, tetapi keadaan seperti ini membuat saya sangat tertekan. Mohon nasihatnya, Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, pendidikan untuk orang tua. Mulai hari ini ayo, dan ini yang kami suarakan di penjuru negeri ini. Kajian-kajian kami tidak lepas daripada himbauan untuk menjadi orang tua yang baik. Pastikan rumah Anda adalah rumah yang sejuk. Tidak ada yang mengangkat suara, tidak ada yang caci maki antara suami istri, tidak ada saling merendahkan. Agar anak-anak itu tumbuh sehat pikirannya, sehat hatinya. Karena anak-anak kita bukan ayam potong yang kita gedekan lalu kita sembelih. Dia adalah manusia yang punya pikiran, punya hati. Kemudian di saat Anda memperlakukan anak-anak Anda, tolong kita harus sudah waktunya untuk memperlakukan mereka dengan cara berbeda. Di zaman ini, zaman dulu mohon maaf. Kalau zaman dulu itu, seorang anak dimarahi sama ibunya, dipukul ibunya, nggak ada lingkungan, nggak ada tempat berlari, kecuali dia pergi ke sekolah, balik lagi pulang ke rumah. Hari ini pelarian itu sangat banyak, dan itu sebab kehancuran. Bisa saja kalau sudah tidak cocok sama ibunya, masuk kamar, dia bermain handphone berjam-jam. Yang penting tidak ketemu ibunya. Dia lebih senang melayang-layang di dunia maya. Kemudian dengan kebebasannya dan kerusakan yang ada di dalamnya. Nah, kalau kita orang tua tidak segera memperlakukan anak dengan baik, artinya kita merubah watak. Sifat kita, sudahlah jangan pakai kalimat kasar. Kalimat yang lembut kita hadirkan. Sentuhan tangan, apresiasi, sanjungan kepada anak. Kita perlu bukan pakai main marah-marah dan sebagainya. Harus berubah, Anda harus berubah. Kalau tidak, mental anak Anda hancur di hari ini. Begitu mudah hancur anak-anak. Kenapa perbandingannya dunia maya? Saya di handphone dalam setengah jam saja sudah dapat like, dapat bintang 12 kali. Sama mama ngomong berjam-jam tidak pernah dikasih. Makasih. Mohon maaf, dunia maya lebih menggiurkan. Sementara anak itu harus hidup di dunia nyata. Maka yang biasa dengan dunia maya, lihat sama pamannya nggak ramah, nggak santun, ada tamu, mukanya masam dan sebagainya. Ini didikan daripada dunia maya. Alam gaib. Dunia iblis, dunia setan, kan begitu. Nah, caranya adalah ayo di dunia nyatanya kita benahi. Suami istri yang indah. Suami yang baru berbicara dengan anak yang baik. Kemudian setelah itu, Anda sebagai seorang anak jangan gampang nyalahkan orang tua. Memang orang tua Anda belum punya pendidikan yang benar. Tapi Anda jangan salah. Misalnya, orang tua suka marah-marah, orang tua suka nyaji dan sebagainya. Hari ini Anda dapat ilmu. Ya. Kalau memang orang tuamu tidak baik, bukan berarti kamu harus menjadi tidak baik seperti beliau itu. Anda harus beda. Kemudian jangan salahkan orang tua Anda. Karena orang tua Anda mungkin belum punya pendidikan seperti Anda. Anda yang punya pendidikan harus paham dong. Orang tua Anda dulu tidak sempat mengaji karena hanya kerja nyari duit untuk gedekan Anda. Setelah Anda gede, masa Anda jadi kayak orang tua Anda yang tidak pernah ngaji? Anda kan ngaji. Anda juga berpikir, Anda bergaul dengan orang baik. Maka harga mati tidak ada kesempatan. Jangan beri kesempatan dirimu untuk melawan orang tua. Jika ada orang tua tampak kasar, tampak ini dan sebagainya, ini perlu ditinjau kembali. Betulkah orang tua kasar atau dirimu yang sensitif? Makan, gitu aja ngomong kasar banget. Makan, ya dia biasa sebenarnya. Memang gayanya orang tua begitu. Atau memang Anda sensitif. Sensitif adalah mudah sakit hati. Ya, hatinya kotor hati, prasangka buruk, gak bisa husnudzon. Ada anak semacam itu. Sehingga sama orang tua mengatakan, dengan mama, dengan ibu, gak pernah ada benar. Halah semuanya, ini. Kemudian mohon maaf masalah ikut campur. Saya pengen tahu ikut campur itu gimana sih? Apa sih perbedaan orang tua yang membantumu sama orang tua ikut campur denganmu? Coba. Yang membedakan adalah kamu lagi marah atau tidak marah. Kalau Anda lagi marah ngomong ikut campur. Kalau lagi senang Anda mengatakan ibu membantu. Kan gitu. Gak ada bedanya sebetulnya. Hawa nafsumu yang ngomong gitu. Ayo. Kalau Anda lagi senang dengan ayah, ayahmu ikut. Ayahmu bantu-bantu ngomong apa? Ayah membantu. Lagi marah, ayah ikut. Hawa nafsumu yang menjadikan rubah definisi ini.
Orang tua ingin membantu kok jadi ikut campur. Lagi marah dia. Kenapa sama orang tua pakai marah-marah? Tiba-tiba orang tua masuk, nah, bunganya jangan dari situ, nggak bagus, gini. Mungkin orang tua Anda seorang seniman dulu. Anda orang amburadul, sah dong usulkan. Mama itu ikut campur urusan sampai rumah, udah bunga, nggak boleh pakai marah. Diiyai saja kok. Berarti Anda lagi tidak enak hati dengan ibunda Anda. Na'udzubillah, musuhan dengan orang tua adalah alamat petaka, musibah, bencana, kehancuran. Nah, kalau ada orang yang punya orang tua kayak tadi disebutkan, lihat, koreksi dulu. Jangan-jangan Anda yang sensitif. Kedua, kalau seandainya betul orang tua Anda semacam itu, orang tua Anda suka ikut campur dan sebagainya, harus Anda tafsir, bukan ikut campur. Dia ingin menjaga Anda supaya tidak salah. Tinggal kita tata hati Anda. Lalu bagaimana biar saya tetap menghormati Anda? Alhamdulillah, ada titik baik bagi Anda. Bahwasanya, biarpun menurut Anda, orang tua Anda seperti itu, Anda berani bertanya, kemudian Anda ingin bagaimana saya menjadi baik orang tua. Pertama, ilmu kebal, sudahlah. Anda mikir dulu, Anda dulu bukan sekedar marah kepada ibunda Anda ngencingin mukanya orang tua Anda. Anda buang air besar di pangkuannya. Anda malam jam 3 nangis bangun di orang tua Anda harus paham itu. Ayo, kurang apa? Setiap hari Anda disuapi, disusui. Anda tidak nyuapi 3 hari pun tidak pernah. Berturut-turut nyuapi ibu Anda tidak pernah. Ibumu setiap hari lihat. Anda berenung agar ada reda. Sebab orang tua. Yang durhaka pada orang tua, sebabnya apakah orang tua yang nggak baik atau tidak baik. Pokoknya orang durhaka pada orang tua itu nasib buruk. Sebab kadang ini, mohon maaf, orang tuanya baik, ada anak jahat. Na'udzubillah, ini alamat sengsara sudah. Sudah harga mati deh, jangan jadikan menantu, jangan jadikan besan orang kayak gitu. Ada orang yang subhanallah, orang tuanya jahat dan sebagainya. Tapi dia tetap menjaga, tetap itu adalah ibuku. Ada seorang anak, dipukuli oleh ibunya. Rupanya ibunya itu sudah hilang akalnya sampai karena stres sampai wah suka mukul. Sang anak ini begitu tabahnya sabarnya. Lalu ditanya, setiap hari ibumu gitu? Iya. Kamu sabar? Iya. Kenapa? Karena dia adalah ibuku. Mulai kapan? Dari kecil. Dari kecil. Dia tahu kalau kamu anaknya. Karena sudah hilang akalnya kayak tidak tahu. Dia tak tahu anaknya. Ya. Tapi aku tahu kalau dia adalah ibuku. Cukup. Dia adalah ibuku. Dia adalah ibuku. Subhanallah. Jadi gak perlu. Itu nasib baik juga. Jadi kalau Anda pengen tahu nasib baik Anda itu, tiba-tiba orang tua marah, ngomel, ngedumel, Anda kok lega? Umi, tetap. Itu berarti Anda bakal bahagia. Tapi kalau dikit-dikit ngedumel, hati-hati. Biarpun orang tua Anda salah, kalau dia ada ngedumel di dalam hati Anda, awas, hati-hati. Daftar sengsara. Sudah enggak? Ini rumus harga mati. Qadar buka la ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsanan. Sampai kalau kita jelentrek lebih jauh lagi orang tua, mohon maaf. Berbaik, buat baik, baik hati kepada orang tua dan baik perilaku tentunya. Baik hati dan baik perilaku pada orang tua, bektilah. Biarpun itu orang tidak beriman, orang kafir akan Allah beri kebaikan. Orang kafir Allah beri kebaikan. Cuman kalau orang kafir hanya beri di dunia. Kalau ada orang kafir tidak beriman baik sama bapak ibunya, apalagi ibunya jahat dan sebagainya, dia kok baik, Allah akan beri kebaikan tapi di dunia. Mungkin sukses bisnisnya, anaknya baik, dia bahagia dunia. Cuman orang tidak beriman, tidak ada akhirat. Tapi hati-hati wahai para anak. Kerjaannya marah sama orang tua, emosi sama orang tua, na'udzubillah, lihat. Anda punya menantu kayak begitu sengsara, Anda rugi, Anda cari menantu kayak begitu. Duh, ini serius. Anda punya besan begitulah, serem. Karena dia tidak bawa keberkahan. Sehingga para sahabat Nabi itu menghindar dari seorang anak yang diduga dia durhaka sama orang tua. Khawatir ada musibah diturunkan ke dia, dia bersama dia. Kita nemeni dia. Hati-hati. Nah itu, jadi kami sampaikan, apa langkah saya? Nah, Anda memusuhi tidak boleh. Menghindar oke lah. Kalau orang tua setiap Anda memukul, mencaci, marah dan sebagainya, Anda menghindar boleh. Bukan menjauh menghindar. Jadi Anda jarang ketemu. Tapi transfer tetap. Sembako kirim. Ngirim orang untuk memantau kesehatan seperti apa. Bagus. Kenapa kalau lihat mungkin beliau terlanjur emosi dengan Anda. Maka menghindar saya. Anda tidak usah ketemu secara fisik Anda, tapi hati Anda sambung, doain ibunda, ayah Anda, kiriman tetap, dan seterusnya. Harus ada. Dengan cara, Anda boleh menghindar. Menghindar bukan menjauh. Tapi kalau Anda melawan di hadapan, tidak ada. Tidak ada kesempatan melawan. Kok ini? Kecuali memang Anda mau dibunuh, Anda tetap lari. Menghindar. Bukan berarti orang pukul bantas, balas. Tidak. Saya dipukul ayah saya, balas dong. Masa dipukul dia? Nah, enggak. Anda lari, sudah cukup. Itu adalah ayah Andamu.
Kurang lebih seperti itu. Jadi Anda boleh menghindar dengan halus lembut, tapi di balik itu Anda tetap harus berbakti dengan cara yang berbeda. Tentunya tergantung keadaannya dong. Anda seperti apa dan orang tua Anda seperti apa, dan Anda di mana, orang tua Anda di mana. Ini kan perlu penjelajahan nanti Anda. Kalau hanya rumahnya depan belakang saja, sudahlah. Anda minta maaf sama Umi, tapi kiri, enggak mungkin, ya. Enggak usah nongol. Kalau kata Umi, minggir dulu deh. Karena Umi ngeliat muka Anda, mungkin muka Anda terlalu menyebalkan bagi beliau. Cukup Anda kirim makanan, atau pembantu Anda yang bayari, dan seterusnya. Intinya, berusahalah untuk berbakti kepada orang tua dengan bermacam-macam cara, baik secara langsung atau dengan melalui orang lain. Itu saja, wallahu a'lam bishawab. Sarung Mangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.